One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ella Fitriani dalam program podcast U-Talk Jambi, menginspirasi, mengedukasi. Program ini langsung disiarkan dari kantor UT Jambi, Jalan Gajah Mada nomor 51, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutong Jambi. Pagi ini saya ditemani dengan salah satu mahasiswa UT Jambi, Ibu Ratu Mas Dewi. Beliau adalah salah satu mahasiswa baru di prodi Sosiologi S1 ya Ibu. Ya, boleh perkenalkan dirinya Ibu? Halo, kenalin nama saya Ratu Mas Dewi. Saya kebetulan mahasiswa baru di tahun 2022-2023. Ini saya ngambil prodi S1 Sosiologi. Sibukan saya sehari-hari selain kuliah, saya juga seorang aktivis disabilitas dan saya juga seorang ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPD Provinsi Jambi, dan kesehari-harian saya di samping itu saya juga seorang wira swasta. Banyak yang kita kerjakan, macam-macam sih. Kebetulan sibuk banget nampaknya nih Bu. Tahun ini juga saya alhamdulillah ikut juga di dalam partai politik. Insya Allah mau nyalon juga kalau rezeki ya. Kalau didoain. Kalau rezeki juga, karena salah satu partai sudah mengajak saya, coba-coba dong perempuan disabilitas untuk maju ke parlemen. Rasanya kayak gitu. Itu sih yang saya lakukan dengan tujuannya satu. Tujuan saya mensosialisasikan disabilitas Jambi agar istilahnya tuh pemerintah lebih melihat lagi dengan kebutuhan kami disabilitas, dan tidak hanya melihat kami dengan kekurangan kami, juga melihat dengan kelebihan kami. Itu sih Mbak. Oke. Ibu salah satu ketua DPD ya, HWDU. Sejak kapan bergabung di sana, Bu? Saya bergabung di HWDI itu tahun 2010. 2010 saya mulai bergabung di HWDI. 2011 saya dimandatkan menjadi bendahara di HWDI Provinsi Jambi. 2013 saya dimandatkan lagi menjadi ketua DPD HWDI 2013-2018. 2018 sampai 2022 ini saya dimandatkan lagi menjadi ketua DPD HWDI Jambi, dan tahun ini saya akhir tahun ini saya berakhir. Jadi mungkin kami akan musda tahun depan gitu. Udah selesai. Kalau boleh tahu disabilitas yang disandang apa ya Bu? Fisik atau apa? Oke, kalau saya kebetulan saya penyandang disabilitas fisik. Saya pengguna tongkat ketiak. Saya mengalami polio sejak kecil. Jadi saya tergolong dalam kelompok tunadaksa. Tunadaksa ya bahasanya ya. Ya, fisik itu kebetulan di dalam fisik itu ada beragam ragam disabilitas, jenis-jenisnya seperti tunadaksa, sipi. Sipi itu seberang palsi, mereka yang mengalami kelumpuhan otak. Lalu ada lagi orang kecil, ada juga mereka yang paralegi, ada juga mereka yang amputi tangan, amputi kaki. Itu masuk ke dalam kelompok fisik atau tunadaksa, atau daksa tangan atau daksa kaki. Di HWDI kebetulan kita ada semua ragam disabilitas masuk ke HWDI. Ada semua tuh berarti? Ada. Di HWDI itu kan khusus perempuan disabilitas. Jadi di HWDI itu ada disabilitas fisik yang saya sebutkan tadi, ada juga disabilitas sensorik. Sensorik itu ada dua, sensorik pendengaran sama sensorik penglihatan. Sensorik pendengaran mereka yang mengalami ketidakmampuan dalam berbicara dan juga mendengar, seperti tunarungu, tunawicara. Ada lagi sensorik penglihatan. Kalau sensorik penglihatan itu mereka yang mengalami disabilitas mata atau tidak bisa buta total atau low vision. Itu masuk ke dalam kategori sensorik penglihatan. Itu juga masuk ke dalam kelompok HWDI yang perempuan ya Mbak ya. Perempuannya. Juga satu lagi yang namanya intelektual. Intelektual itu adalah mereka disabilitas yang mengalami EQ di bawah rata-rata. Seperti di dalam kelompok itu ada Grahita, tunagrahita, ada Down syndrome. Mereka yang mengalami keterlambatan dalam berpikir atau keterlambatan dalam belajar, itu masuk ke dalam kelompok disabilitas intelektual. Ada yang keempat itu mental. Mental adalah mereka yang mengalami psikososial.
Artinya hambatan mereka akan terjadi kadang kondisi sosial mereka, seperti contohnya maaf teman-teman kita bipolar, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, mereka depresi berat tapi dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, atau mereka yang mengalami jangka waktu yang seumur hidup. Nah, itu masuk ke dalam kelompok disabilitas. Tapi kalau mereka hanya depresi sesaat, mereka sembuh, itu tidak bisa masuk ke dalam kelompok disabilitas. Itu sih. Terpukau saya karena ini ilmu banget, pengetahuan baru saya terhadap macam-macam disabilitas. Kalau boleh tahu anggotanya sendiri Bu, terus kegiatannya apa aja kalau di HWDI? Kalau HWDI itu sebenarnya kita punya visi dan misi, Mbak. Visi misi saya itu ada 3 sebenarnya. 1, kita pemberdayaan perempuan disabilitas. 2, kita advokasi atau edukasi, juga seperti kayak yang ketiga kami adalah pendampingan. Yang kalau pemberdayaan perempuan disabilitas, kebetulan di HWD itu ada UMKM, Mbak. UMKM disabilitas khusus perempuan disabilitas yang punya usaha-usaha, itu kita rangkul. Jadi produk-produk mereka kita ambil, kita jual melalui event-event kayak pameran, apapun itu intinya kita pemberdayaan perempuannya. Kalau satu lagi kayak kita untuk pendampingan, saya itu ada 2 pendampingan sekarang ini, pendampingan kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan disabilitas, dan juga pendampingan ketenagakerjaan. Jadi kalau sekarang satu lagi saya bikin pendampingan pendidikan. Ini yang mulai bekerja sama UT sama UIN. Nah, jadi gini, yang kalau untuk pendampingan kalau kekerasan, kebetulan saya sudah mendampingi 9 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan disabilitas di Jambi, mau anak, remaja ataupun dewasa. Itu kita pendampingannya itu dari kita pelaporan sampai ke dalam persidangan sampai selesai. Jadi kita diminta jadi saksi ahlinya sebagai kita menyatakan kita sebagai memahami dengan kelompok disabilitas. Itu memberikan perlindungan benar, hak-hak mereka kan terkadang di saat terjadi BAP itu kadang mereka tidak paham bagaimana menghadapi kaum disabilitas, terutama teman-teman kita intelektual dengan teman-teman kita yang sensorik pendengaran. Karena itu mereka butuh pendampingan. Kalau sensorik pendengaran mereka butuh interpreter. Jadi interpreternya kita carikan atau kita teman-teman kita. Kalau kita kayak intelektual, mereka butuh bahasa yang lebih luas, dan mereka juga tidak diberikan bahasa istilah. Jadi kita bahas kalau pendampingan teman-teman intelektual, kita harus saat pendampingan kita pure mendampingi mereka 100%. Karena saat pendampingan kita yang menerjemahkan bahasa anak itu ke pihak penyidik, itu yang sampai ke persidangan, itu yang mempermudah proses. Jadi semua. Apa yang dibutuhkan, yang kita juga menyatakan ke pihak-pihak pihak kepolisian, anak ini butuh ini. Saat mereka lagi dalam keadaan mereka down atau kadang mereka sudah bosan, karena anak-anak intelektual itu rata-rata cepat bosan, Pak. Stop dulu gitu ya. Ada 3 pertanyaan mereka sudah nggak mau jawab, udah jangan, nggak boleh dipaksa. Bisa dipaksa ya, beda ya. Tempatnya pun kita cari tempat yang senyaman mungkin. Jadi kalau kita melihat dengan kondisi mereka yang sudah, kayaknya udah mata udah kemana-mana, omongannya sudah kemana-mana, ini sudah terlihat ciri-cirinya ya. Jadi saya udah stop dulu, kasih jeda istirahat, beliin apa-apa dulu, baru lanjut. Kadang-kadang kita sampai untuk BAP itu 4 kali BAP. Kalau 1 kali kita 4 kali. Itu sih. Karena emang kondisi ya, Bu. Kondisi mereka itu memang mereka, karena di dalam PP nomor 39 tentang akomodasi peradilan itu kan ada. Jadi di dalam PP 39 itu nomor tahun 2020 tentang akomodasi peradilan itu udah disebutkan bagaimana menghadapi teman-teman disabilitas, mau itu intelektual, mau mental, mau sensorik, itu semuanya ada butuh pendampingan. Itu sih. Berarti pihak pendampingan ini memang sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses ya, Bu. Benar. Salah satu fungsinya juga. Benar. Informasi nih, saya tadi lupa kayaknya nginformasiin bahwa HWDI ini adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, salah satu organisasi ya nasional ya, Ibu. Ya, nasional. Salah satunya emang di Jambi ada 33 ya kalau nggak salah. 33 provinsi sudah ada di PD-nya. Nah, kalau di Jambi itu lokasinya di Buluran ya, daerah Buluran, dan Ibu salah satu ketua DPD-nya. Nah, informasi lagi, jadi talk show ini insya Allah akan menceritakan temanya nih, cintabilitas mahasiswa UT Jambi.
singkatannya Cinta Inklusif Disabilitas Mahasiswa Jambi. Karena Ibu Ratu Mas Dewi ada salah satu penyandang disabilitas fisik gitu ya. Beralih nih dari semua kegiatan yang Ibu lakukan, apa cita-cita dan keinginan yang ingin dicapai sampai saat ini? Saya tuh sebenarnya cita-cita tuh nggak tinggi-tinggi ya Mbak. Cita-cita saya istilahnya apa yang saya kerjakan itu berguna untuk orang. Apa yang saya lakukan itu orang-orang mendapatkan hasil. Itu sih, karena selama ini kita kan pergerakan kita sosial, jadi saya itu tidak melihat dari apa yang saya tuh ngerasa melihat seseorang yang saya bantu itu mendapatkan haknya, itu saya sudah puas. Senang, ya? Udah puas itu udah kepuasan, karena kepuasan itu punya orang kan memiliki kepuasan masing-masing ya. Kadang-kadang mereka sedikit ekonominya atau apa yang kalau pribadi saya puas kalau orang yang saya bantu itu berhasil. Itu sih kepuasannya. Oke. Terus ada nggak pengalaman terkesan sebagai wanita disabilitas, Ibu? Banyak sih Mbak. Pengalaman yang paling berkesan? Paling berkesan banget tuh saya gini ya. Ceritanya tuh awalnya saya nggak paham disabilitas. Saya dulu tinggal di lingkungan yang non disabilitas sama sekali. Keluarga saya tidak satu yang disabilitas. Lingkungan sekolah saya pun tidak ada yang disabilitas. Saya sekolah umum dari SD sampai SMA, saya sekolah umum. Saya mengenal disabilitas tahun 2008. Itu pun saya masih awam. Saya melihat kelompok-kelompok disabilitas, dengan hambatan-hambatan mereka. Saya itu tidak paham apa itu hambatan. Saya pun tidak paham hambatan, saya sendiri pun tidak paham. Iya. Karena saya mengikuti orang-orang non disabilitas. Mereka berlari, saya berjalan bahasanya kan. Saat orang berenang di kali, saya pun ikut berenang. Jadi saya dulu tuh mengikuti apa yang non disabilitas lakukan, saya harus bisa lakukan. Itu dulunya. Tapi sekarang saya berkecimpung di dunia disabilitas hampir 10 tahunan lebih, saya berpikir ternyata hambatan-hambatan ini yang membuat kawan-kawan disabilitas tidak bisa mencapai cita-citanya. Hambatan itu banyak. Bagi saya yang bisa mengikuti, bagi mereka yang tidak bisa mengikuti. Saya termasuk fisiknya yang masih lumayan, masih bisa berinteraksi, bisa berpartisipasi. Bagi teman-teman fisik yang benar-benar fisik berat, contoh teman-teman netra, teman-teman intelektual, mereka tidak bisa menyamakan. Ternyata ini butuhnya kami berpergerakan, ini butuhnya kita untuk bersuara. Jadi saya berpikir ini suara saya harus kencang. Jadi semua agar orang-orang tahu ini loh disabilitas. Jangan stigma, selama ini kan stigma disabilitas itu stigma orang yang terpinggirkan. Mereka yang memiliki yang tidak punya masa depan, orang-orang yang perlu dikasihani. Itu stigma itu harus dibuang. Kenapa saya milih kuliah, Mbak? Saya dari dulu saya pengen kuliah. Tapi saya bingung. Usianya udah nggak muda lagi loh, udah 30-an. Waktu itu saya pengen kuliah, ikut rencana reguler. Waktu itu saya pengen yang di swasta, yang kuliah malam. Saya mikir biaya, jujur saya mikir biaya. Saya harus kuliah, bayar kuliah, saya harus datang ke kampus setiap hari. Ongkos saya ke sana berapa? Belum lagi biaya ini. Saya mikir, waktu itu saya mikir banget mau kuliah. Ya udah dah, walaupun saya pendidikan SMA, tapi cita-cita saya harus ini loh. Saya bilang, saya harus bisa bantu orang. Dengan ini, akhirnya saya berpikir lagi. Waktu itu bulan puasa kayaknya saya di WA sama Pak Yasir, Direktur UT. Ibu Dei, saya dapat nomor Ibu dari Ibu Ratu, dia bilang, gak kita ngobrol-ngobrol. Itu baru saya terkenal UT, jujur. Saya datang ke sini, saya ngobrol sama Pak Yasir, gini. Lalu di waktu Pak Yasir bilang, itu akan ditawarin teman-teman disabilitas ada beasiswa. Ada harapan, Mbak, sumpah. Saya ada harapan tuh kawan-kawan saya yang putus sekolah kan banyak nih. Yang pengen kuliah, kendalanya di biaya, kendalanya di waktu untuk mobilitasnya. Ini kan kendala berat untuk kita dalam mencari ilmu. Aduh, ini gimana? Saya bilang, waktu Pak Yasir beri gambaran itu ada harapan. Harapan saya, jadi teman-teman disabilitas bisa kuliah walaupun mereka harus di rumah. Bisa dengan istilahnya teknologi kan, mereka rata-rata teknologi sudah lumayan, walaupun kayak HP pun udah bisa. Ini udah bisa capaian saya bantu. Jadi nggak perlu lagi mereka harus ke kampus, nggak perlu lagi mereka harus berinteraksi dengan teman-teman di kampus. Jangan lagi tidak perlu lagi mereka harus melihat kekurangan mereka dan terjadinya kadang-kadang minder. Ini nggak perlu, ini kayaknya solusi deh untuk teman-teman disabilitas. Menurut saya ini solusi. Walaupun tidak menutup kemungkinan inklusif disabilitas itu tetap ada di dunia kampus, itu tetap ada. Tapi dengan adanya yang
kondisi yang bisa kuliah melalui online, lalu mereka karena apalagi setelah saya masuk di sini, saya tahu lagi ada namanya TMK, ada yang namanya pakai tutor, ada istilah-istilah. Ini kayaknya ini juga ya. Kalau mereka yang memang pengen belajar benar, saya ikut yang kayak tutor gitu, atau mereka ada juga yang sistem apa ya, yang SIPAS ya, yang intinya mereka ada interaksi pertemuan juga ya. Jadi tinggal diatur aja. Ini kayaknya bagus juga saya bilang. Jadi kita jadwal tuh kita yang ngatur sendiri. Jadwal tuh kita fleksibel banget, saya bilang nggak, ini boleh dong. Setelah itu saya coba ngobrol sama teman-teman disabilitas di sini di Jambi, ada berapa orang sih yang memang bisa, tapi kendala pasti ada kendala saat mereka mau kuliah. Saya bilang ini bagus loh kuliah, ibu kuliah saya ikut nih karena ini fleksibel, saya bilang kan nggak ganggu waktu saya gitu, bayarnya pun nggak mahal, saya bilang kenapa 1.3, saya ngomong gitu, nggak mahal loh. Karena se-Indonesia kayaknya paling murah, Bu. Iya. Karena saya bilang, ini biaya kuliahnya nggak mahal, Mbak. Saya bilang gitu. Saya bilang ini 1 semester kita bayar segini. Kalau sedang kita kuliah reguler hampir 6 juta, 5 juta. Saya bilang ini nggak mahal. Dan lagi kita tidak dibebani biaya ujian apa-apa, nggak ada beban-beban lagi. Saya bilang, coba deh kalian kuliah. Ya mau, tapi kami rata-rata teman-teman itu tamat SMP tuh nggak sekolah lagi, ada yang pengen lagi coba-coba kejar paket C dulu. Jadi semangat nih pada mau kejar paket C, pengen kuliah kan. Tolong itu dirangkul, Bu, itu calon mahasiswa gitu. Iya, mudah-mudahan saya bisa lulus, ngajak teman-teman di daerah pun juga di kabupaten kan, bilang yuk, saya bilang kita kuliah yuk. Ini saya contoh loh, saya langsung terjun ini. Kalau ada contohnya biasanya emang jadi lebih semangat, Bu, teman-teman. Saya bilang ini contoh, karena saya bingung, awal kan kita bingung nih, ketemuan nggak pernah, cuma lihat di websitenya aja, saya bilang kan belajar apa sih tuton apa. Tapi pas saya ngisi ini kan, coba waktu saya klik untuk pendaftaran, ini kayaknya nggak susah. Kalau menurut saya nggak susah, tapi pada mungkin teman-teman yang belum paham tentang IT atau belum sering mengisi aplikasi yang via online itu memang agak susah. Karena mereka harus mengkompres ini, masukin ini ya kan, itu ada ini ya, ada butuh keterampilan tersendiri juga. Jadi ditambah lagi kita mahasiswanya beragam usia, beragam lulusan, mungkin ya ada yang sudah pernah kuliah sebelumnya, ada yang emang sudah lama SMA-nya. Contoh saya udah lama SMA. Rata-rata udah 2000 udah pusing baca buku selembar aja. Tapi saya jadinya belajar di UT ini kenapa saya kayaknya besar harapan untuk contoh untuk kawan-kawan. Saya bilang ini, saya cuma pakai modul loh. Memang kami kalau saya di organisasi nggak tidak aneh ya bahasa modul ya, karena kami selalu bikin modul. Setiap mau pelatihan kita bikin modul dulu, mau pelatihan bikin modul dulu, itu biasa. Jadi kalau untuk kami organisasi nggak aneh, tapi untuk teman-teman yang awam, teman-teman yang disabilitas yang di daerah ataupun yang mereka yang belum tidak sama sekali berarti ini mungkin agak susah. Jadi mungkin ya ini sosialisasi kita ya ke masyarakat. Jangan melihat susahnya dulu, karena kita lihat susahnya dulu ya. Contoh saya terus selalu ngomong susah nggak ya, tapi pas saya bilang jujur soal TMK ini susah nggak ya, pas saya lihat soal saya pelajarin di modulnya ada semua, ini tinggal ikutin aja, nggak susah, tapi dengan catatan rajin baca. Nah itu yang pusingnya, harus baca kan istilahnya, karena jawabannya tuh nggak mungkin di halaman berapa, mungkin nggak ditentukan. Jadi kita baca, harus teliti benar, terus buka buku. Aduh, kayaknya jadi pencinta buku nih. Jadi baca buku nih, bukunya setebal ini. Pas saya lihat buku ini setebal gini datang tuh, ini tak pelajarin ya. Pas dapat lagi jadwalnya 1 minggu dikasih 7 mata kuliah. Apa nggak gila saya? Tapi pas saya kerjain kemarin 2 hari saya kelar. Tinggal saya upload lagi ya 2 hari karena tinggal perbaikan. Ternyata bisa ya, kayak gitu. Nggak susah, asal niat sih sebenarnya. Asal niat. Dan kalau di UT memang kita harus membiasakan diri buat belajar mandiri. Karena kalau di sekolah sudah ada jadwal nih, masuk dijelasin segala macam, tugas segala macam ya, dipandu lah gitu. Kalau di UT dengan rata-rata mahasiswa kita adalah mahasiswa yang punya kesibukan di luar kuliah, otomatis harus bisa handle schedule mereka, kerja kapan,
kuliah kapan, baca bukunya juga. Ya Bu, benar ya Bu. Nah sih untuk kadang-kadang kalau kebetulan saya 2 hari dari minggu dari Senin sampai Selasa kan nggak ada kegiatan di luar, itu saya manfaatin untuk belajar. Oke, berarti di luar itu kalau ada kegiatan ini tadi harus bagi waktu, karena saya gini Mbak, saya orang mumetan. Itu saya mumetan, karena saya mumetan, saya nggak bisa satu hari itu nggak megang berapa, ini nggak bisa. Jadi saya harus pandai-pandai ngatur schedule saya. Ini hari ini saya harus belajar, besok pagi kalau saya ini besok kebetulan saya ada tes psikologi itu 5 jam. Jadi saya harus menyiapkan waktu lagi untuk tes psikologi saya 5 jam ini lagi. Jadi saya nggak usah terjun baca yang lain dulu. Harus mental saya dulu siapin dulu, karena itu psikologi itu mental saya kan nanti ini kan 5 jam saya harus ngikutin ini, sedangkan ikut tes psikologi ini online pula lagi. Dari jam sekian sampai jam sekian nggak mumet nih. Makanya kalau ada mau menghadapi sesuatu saya harus relax benar. Saya nggak bisa yang dipaksa-paksa tuh nggak. Mungkin belum kepaksa ya Mbak ya. Tapi kalau udah kepaksa mungkin lah ya. Makanya saya ngatur jadwal, saya selesaikan tugas saya dulu. Tugas yang saya anggap wajib. Begitu saya di organisasi, misalnya ada nih deadline nih. Ini misalnya laporan ini harus selesai 1 minggu misalnya. Sebelum 1 minggu saya selesaikan dulu, nanti tinggal perbaikan. Kalau saya gitu, selesaikan dulu, nanti saya bikin dulu semampu. Kalau saya segitu Mbak, semampu saya kirim. Nanti ada perbaikan nih, ini jadi tinggal perbaikan. Saya tidak pernah mau mengirim sesuatu pas deadline. Kenapa? Itu pengalaman. Karena saya sering ikut kegiatan yang ada deadline-nya, kayak pelatihan-pelatihan secara skala internasional kan kayak gitu. Ada dikasih waktu 1 bulan. Kita bikin banyak nih, kayak esai gitu diisi-isi semua. Saya nggak mau bikinnya itu sampai limit waktu. Kenapa? Pernah kejadian saya limit waktu, aplikasinya pental karena jaringan. Nah, kita nggak tahu jaringan hari itu. Kita nggak tahu juga pada saat itu teman orang pada ramai. Iya banyak ya. Apalagi kayak ini ya. Yang kayak di UT ini kan sekian ribu yang kuliah, nanti kalau aku tak kirim hari sekian, nanti nggak masuk, kan mikirnya kayak gitu. Iya. Hujan nggak ada sinyal, ya udah lewat kan, selesai gitu. Maka kalau aku mikir gitu, pokoknya aku harus ngatur schedule, harus pintar-pintar. Tapi kalau nggak tahu nanti ya Mbak ya, aku nggak tahu nanti tiba-tiba jadwalnya padat, harusnya malam bikin kayak gitu, baru nggak tahu lagi. Jadi PR ya. Jadi PR bener. Karena kalau kita kerjain itu pas waktunya deadline itu nggak tahu mau ngisinya apa. Karena di mindset kita tuh sudah kalau saya di mindset tuh udah aduh ini udah selesai, aduh saya nggak ketemu lagi nih, udah mentok, nggak tahu bikin apa ya udahlah, pada nggak ini asal kayak gitu. Jadi nggak ada perbaikan, nggak ada ini gitu lagi. Jadi kalau aku tuh berpikir gini, sesuatu tuh aku rencanakan dulu, bikin dulu, nanti baru aku perbaikin. Belajar sih memang selama ini kan memang saya belajar mandiri. Jadi dengan di UT ini nggak aneh-aneh juga sih, nggak kaget lagi mandirinya itu. Karena emang sih sebagian yang baru-baru ya agak bingung juga kuliah pada umumnya kan emang kuliah yang dengan jadwal terus atau bahasanya disuapin ya. Kamu masuk kelas sekian kali dengan jadwal hari ini, tempatnya di sini, ruangnya di sini. Ketika di UT ya memang sudah tetap terjadwal, tapi ya dengan segala aktivitas mahasiswa. Jadi Ibu Ratu Mas ini salah satu contoh mahasiswa yang udah menerapkan belajar mandiri. How to manage activity-nya udah tahu ya, sudah bisa mengukur kemampuan diri juga. Untuk menghadapi hari-hari esok, misalnya kegiatannya apa, terus kuliahnya selesai atau belum, ada tugas atau enggak, udah tahu ya, udah tahu mau di mana diletakkannya, di jam berapa, di hari apa. Sangat menginspirasi bagi saya dan teman-teman di rumah. Ya itulah emang harus, kalau udah kecemplung di UT, karena mahasiswa dengan segala kemudahan di UT, terus keberagaman mahasiswa UT, ya mau nggak mau emang harus belajar mandiri itu emang harus gitu. Karena pengen capai kerja jalan terus, aktivitas jalan terus, tapi pengen kuliah juga. Jadi ada banyak tujuan dan concern yang harus dilakukan ya. Jadi itu ya sharing dari Ibu Ratu Mas mengenai perkuliahan di UT nih. Jadi saya udah dijawab semua sama Ibu Ratu. Jadi informasi dari UT tadi berarti ada ininya ya,
Ada perantaranya ya, Iya. Bu Ratu juga ya? Iya, Ibu Ratu kasih Bu Ratu nomor Munawwaroh. saya. Bu Ratu Munawwaroh kasih nomor saya ke Pak Direktur. Kita ngobrol, sebelum itu kita ngobrol dengan Pak Direktur. Awalnya saya nggak ada niat kuliah, Mbak. Jadi kepincut sama UT. Awalnya masih mikir-mikir, ada sih pernah cerita saya dulu kuliah aja dulu. Kan kebetulan sekretaris saya juga kuliah di sini, lulusan alumni UT, dia ngambil Penyandang disabilitas. Iya, dia disabilitas fisik juga sama. Tapi dia fisiknya dia tidak menggunakan alat bantu. Dan dia cerita, aduh Bu, ribet kuliahnya Bu, saya sambil mana ngajar, mana saya harus kuliah. Kadang-kadang karena saya gini, Mbak bisa nggak ikut saya harus hari gini. Aduh Bu, mohon maaf nggak bisa ikut gini lagi ada, ya ada ini. Saya tuh langsung kadang-kadang kita menerima informasi dari orang tuh kita mikirnya gitu kan langsung, aduh susah ya, nggak bisa dihandle nih kayaknya. Nggak bisa handle. Aduh nanti kalau sumpah aku gimana ya? Pas saya lihat ini tadi saya kayak dapat kabar tentang Tuton lah Mbak ya, Tuton nih, saya langsung nih, aduh kayaknya susah ya. Tapi awalnya saya bilang TMK susah. Awalnya ngomong gitu, ini saya disuruh TMK gimana saya belajarnya? Ini saya disuruh ngapain? Saya kayak nggak ada bimbingan nih, belajar sendiri. Jadi apa yang aku mau kerjakan? Jadi kan kita kadang kita bingung, kita nggak ada kisi-kisinya, nggak ada poin-poin yang sekedar aku ngerjain apa, dari halaman berapa, kan jadi nggak mungkin satu buku nih aku baca, nggak mungkin masuk ini tak bakal buka pintu. Karena dia cuma pintar. Jadi gitu. Pas ternyata sesuatu itu jadi pengalaman juga untuk saya. Sesuatu itu kita terjun dulu, kita tahu dulu, jangan bilang susah dulu, kita terjun dulu, lihat dulu kondisinya gimana. Nanti akan ketemu sih apa cara kita sendiri dalam menghadapinya. Kak saya ini benar. Jadi segala problem atau masalah atau emang hadapi dulu masalah atau kasus atau aktivitas yang emang seharusnya dilakukan, hadapi dulu. Nanti gimana cara jalan keluarnya akan dipikirkan nanti dan akan tahu sendiri jalannya ya, kayak TMK tadi ya. Oke, pas dibuka ternyata sudah ada jawabannya di buku. Aduh, memang sih harus buka sekian halaman gitu. Ini halaman berapa dulu kan tuh. Tapi di sini belajar dulu, kalau saya gini, kalau belajar itu udah dari dulu saya tuh ngambil istilahnya. Itu kan kadang-kadang nggak berapa istilah. Ini apa sih maksud tujuannya? Itu saya belajar di Google juga. Google tuh udah jadi dosen pertama. Karena Google tuh dia guru besar untuk kami orang-orang yang tidak bersekolah yang tinggi. Saya belajar di Google, ini apa sih maksud tujuannya, ini apa. Jadi kita tahu tujuannya, tahu maksudnya, ini ngerangkai aja tinggal. Jadi tinggal kita udah, oh ini tujuannya gini yo. Jadi kita tinggal satukan dengan kehidupan sehari-hari, tinggal kita ini apa, oh jadi gini loh. Jadi kita tinggal apa, kalau menurut saya tuh mengecinginya aja. Tapi kalau kita nggak ngerti istilahnya, nggak ketemu juga Mbak. Istilah kan banyak, istilahnya apa, ini apa lah ya. Karena jujur kita tidak semua paham dengan istilah-istilah itu. Walaupun itu istilah itu sehari-hari ada ya, ini disebutkan. Karena kita nggak ngeh juga ngapain mikirin itu. Karena yang penting aja kita pikirin kan, yang penting tahu. Oh ini ternyata penting ya. Oh ternyata ini tujuannya ini ya. Ternyata tujuannya ini ya. Jadi ada sedikit nambah wawasan juga, karena saya kan bekerja di sosial ya Mbak, rata-rata sosial benar di sini. Jadi wawasan sosial itu penting. Di mana saya didudukin, karena saya kan isunya lintas. Kenapa saya bilang lintas? Disabilitas itu isunya lintas. Tidak bicara tentang disabilitas dengan kekurangannya aja, tapi kita bicara semua lintas, mulai dari segi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, semuanya kita bicara, kesehatan. Jadi kita harus di sini kita harus paham. Oh iya Bu. Jadi kami harus paham saat saya bicara dengan orang dinas kesehatan, saya harus tahu kebutuhan teman-teman di bidang kesehatan itu apa. Saya bicara tentang bidang pekerjaan, saya harus tahu juga. Pokoknya saya ambil garis besar, kalau saya gitu, poin-poinnya apa nih kebutuhan teman-teman nih, yang inklusif disabilitas di bidang pekerjaan itu gimana, apa yang mereka siapkan untuk kita, apa yang kita minta ke mereka. Kalau kita nggak memberitahu ke orang nggak tahu. Begitu pendidikan pun saya masih awam jujur. Kalau pendidikan saya di pendidikan ini saya nggak terlalu begitu ngejar. Karena di sini saya pikir udah ada sekolah, udah ada SLB, kan sekolah luar biasa, udah ada guru-guru yang bisa mengajarkan teman-teman, udah terfasilitasnya bahasa. Nah ternyata pas kita terjun di sini masih banyak juga yang ini ya, yang dibutuhkan. Buku-buku yang inklusif itu gimana?
Dan kayak buku kita nih Mbak, jujur ya, saya sedikit koreksi nih ya. Buku kita yang untuk modul yang kita dapat itu kalau tidak bisa lintas disabilitas menggunakan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kayak contoh teman-teman kita disabilitas netra, mereka butuh yang braille. Iya. Mereka nggak bisa, mereka bisa ada yang namanya aplikasi ya. Aplikasi yang tercetak di kayak buku yang modul tuh ada juga yang di perpustakaannya kan ada, tapi tidak semua mereka yang paham bagaimana membuka ke situnya lagi. Nah, untuk teman-teman kami yang tunarungu, karena di dalam bahasa ini saya udah baca modul ya, kebetulan saya baca modul saya. Saya baca itu banyak istilah-istilah yang butuh pemahaman untuk mereka. Ini saya belajar di situ, jadi saya bisa mencerna, oh ternyata kalau saya fisik, saya nggak ngaruh. Saya bisa memahamin. Tapi sempat teman kita yang sensorik dengar, karena kosa kata kawan-kawan tuli itu sedikit Mbak. Oke. Sedikit. Oh iya, berarti kayak kalau mereka dengar istilah yang emang nggak paham, kita juga perlu kasih tahu lagi ya. Iya. Jadi kayak dalam modul sudah memang kalau untuk penjabaran untuk kita yang non disabilitas atau disabilitas fisik yang pemahamannya masih bagus, itu cukup membantu, sangat membantu. Kalau bagi saya sangat membantu. Tapi kalau kembali lagi ke lintas disabilitas, ini mereka butuh bimbingan lagi saat baca modul. Saat pertanyaan, saya tuh baca nih, jelaskan, gitu ya, pertanyaan gitu ya, jelaskan. Terkadang teman-teman sensorik dengar itu mereka bingung, apa yang mau dijelaskan? Jelaskan tuh apa? Oh iya. Terkadang kata jelaskan aja mereka nggak tahu karena kosakata mereka tuh dikit Mbak. Itu jadi masukan sedikit ya untuk saya pikir, ini saya baca buku. Kalau untuk saya sih oke, saya bilang gitu, saya nggak masalah. Saya susah saya cek di Google, ini ngapa sih maksudnya. Nih, gitu. Kalau mereka kan, karena untuk jelaskan aja mereka nggak paham. Karena ada berapa kosakata yang mereka tuh tidak memahami Mbak. Karena terutama mereka tuli yang dari lahir. Iya ya, karena nggak ada kosakata yang terbatas dari kecil. Terbatas, mereka hanya tahu kayak ABCD-nya yang gitu memang ada. Mereka walaupun ada yang namanya bahasa isyarat, tapi tidak membuat mereka, karena saya ini jujur, saya pendampingan tenaga kerjaan. Saat mereka saya letakkan kertas, kamu jawab. Kan ada tes ya. Saya dampingin. Ini maksudnya apa Ibu? Jadi kadang-kadang kalau interview kerja, kalau bikin kayak tes di psikotes itu saya ngisi. Ini maksudnya apa? Ini bagaimana? Karena akademik dari kawan-kawan tamatan SMA LB itu cuma berapa persen akademiknya. Beda, mereka rata-rata banyak ke ini ya yang kayak vokasi. Jadi pelatihan. Tuh, jadi ada sedikit masalah saat kita jejelin mereka dengan ini Mbak, itu nggak ketemu. Ibarat kamusnya udah beda ya. Beda. Kamus sensorik krungu mereka dengan kita, beda mereka terbatas. Mereka akan paham dengan isyarat, belum tentu dengan bahasa yang diartikan isyarat tersebut ya. Karena ada bahasa yang mereka sulit gini. Saya kadang jabarin. Ini artinya gini. Apa? Saya nggak ngerti jabarin itu. Gimana saya jabarin lagi kan? Karena saya udah jabarin tuh, misalnya ini apa arti ini, kita kan apalagi bahasa serapan ya, bahasa serapan tuh banyak kan di dalam modul tuh banyak banget saya baca lihat bahasa serapan. Dan kita juga yang menjelaskan jadi bingung ya, mau menjelaskan seperti apa lagi kalau emang itu udah terbatas gitu. Makanya saya bingung. Aduh ini kayaknya ada sedikit masukan nih untuk UT, mungkin UT yang bagian bikin modul saat untuk inklusi. Kalau kita bicara tentang inklusi, kayaknya ini masih ada hambatan. Saya lagi ini hambatannya ini tadi tidak semua lintas disabilitas bisa memahamin, tapi hanya kelompok-kelompok tertentu. Kenapa saya ini jadi bahan belajaran untuk saya juga. Selama ini saya bicara tentang apa sih inklusi disabilitas di pendidikan, karena saya tidak terjun langsung. Selama ini kan anak-anak tuh sekolah di umum, sekolah yang di SLB. Saya bukan guru ya, saya bukan guru, bukan ngajarin langsung. Tapi saat mereka selesai dari sekolah, saya mendampingi mereka. Di situ saya keteterannya. Ternyata banyak yang mereka belum dapat, banyak yang harus kita kasih lagi. Apalagi kita suruh terjun lagi mereka untuk di UT kuliah, mumet lah mereka Mbak. Jadinya ini butuh pendampingan akhirnya. Bisa mengerjakan tugas ini memang
saat ini arti kerjasama kita UT dengan organisasi disabilitas ini tadi tujuannya. Jadi saat nanti kalau ada teman-teman disabilitas tuli yang kuliah di UT, ini tadi kalau ngerjain tugasnya ini siapa yang dampingin? Iya. Jadi dari pihak UT juga harus sampai ke sana ya. Iya. Koreksiannya, evaluasinya. Kalau ke depan ternyata banyak teman-teman ibu yang daftar, berarti emang harus dipersiapkan segala sesuatunya. Modul, ujian bahkan. Iya benar. Belajarnya, perangkatnya mungkin. Kalau ujian kan mereka punya waktu khusus ya. Teman-teman disabilitas ada waktu penambahan waktu. Itu memang aturan. Kayak misal kita dikasih waktu 1 jam. Teman-teman disabilitas intelektual, sensorik itu sensorik dengar, sensorik melihat itu dikasih tambahan waktu 30 menit. Oh, gitu. Pak. Itu aturan secara. Ya. Kali kalau kita mau ujian atau jadi bukan berarti kita memberikan mereka lebih waktu, bukan, tapi mereka ada kadang-kadang mengonsep kata-katanya lama banget. Lah dikasih lebih waktu pun mereka nggak kelar juga. Itu kalau bicara inklusif disabilitas itu sih gambaran yang saya pelajarin, saya terjun sendiri nih di UT nih. Kalau kayak di umum saya saya tidak kuliah di sekolah umum, cuman saya selalu melihat selama ini sekolah-sekolah itu saya bicara tentang akses tempatnya bagaimana. Tapi saat saya udah terjun yang kuliahnya nih, saya lihat modulnya, saya pelajari modul. Aduh ini kok saya sih oke. Gimana ya teman-teman saya ya? Ini jadi hambatan nih, mereka bisa nggak bisa menjawab sama sekali. Otomatis kalau tugas rumah mereka minta tolong orang lain ngerjakan, tidak ada penambahan ilmu untuk mereka. Rugi kan itu. Di saat ujian mereka akan terbengkalai, apa yang aku harus isi, dia bingung. Karena saat mereka baca itu, karena yang namanya modul itu kita bacanya kan per ini tuh ada, walaupun ada situ ada sesi tanya jawab, di situ ada jawaban. Kadang-kadang mereka untuk menerjemahkan bahasa itu sih masalahnya yang saya lihat ya. Saya ini baru minggu ini loh lihat bukunya, baru minggu ini saya lihat saya dikasih soalnya, ini soalnya saya bilang gitu. Dan lagi untuk teman-teman yang jadi nanti saat mereka ikut tutor misalnya, yang kayak ada yang menjadi apa namanya, kalau tutor itu ada ininya yang jadi tutornya. Nah, tutornya pun harus paham. Oh iya. Saya tutor di sana, tutor di kampus ini, di kelas ini ada yang disabilitas apa. Kalau daksa mereka yang khawatir. Insya Allah daksa itu tidak, hambatannya cuma di mobilitas. Tapi saat pada Mahani ada kita kayak mahasiswa kita ada satu yang netra. Ya Mbak Fitri ya, dia ngambil apa saya nggak tahu tuh. Itu mungkin bisa ditanya hambatannya. Mbak boleh undang dia, tanya hambatannya. Fitri ya? Ya, boleh ditanya dia apa hambatannya ikut di UT. Jadi sama saya nih, barengan nih kita. Jadi boleh ditanya hambatan dia apa, bisa nggak dia ngikutin kan? Kalau netra istilahnya kalau saya bilang, oh kata netra, kalau kata saya, ini kata saya Mbak, saya yang melihat, tapi tiba-tiba netra, enggak saya bisa kok. Kan? Beda lagi kan? Enggak saya bisa Bu ini. Tapi kalau mereka bilang enggak, ada satu ini saya nggak paham gini. Jadi kembali lagi ke individunya. Kalaupun mereka sama disabilitas, tingkat kemampuan mereka berbeda. Itu sih. Bisa sih nanti kapan Mbak undang si Fitri atau tanya langsung dia apa hambatan dia. Saya pernah dampingin beliau pendaftaran sih kayaknya. Dia gimana? Harus dengerin dari itu ya. Benar. Itu pertama kali saya ini. Oh jadi daftar di sini Wadan ya? Dipandu sih tetap sendiri, cuma karena saya tahu posisinya seperti itu, saya bantu unggahkan kalau nggak salah jadinya. Tapi terlepas dari itu, keinginan dia sangat besar sampai pegang handphone dan lain-lain mengerjakan sendiri itu luar biasa bagi saya gitu. Karena di kondisi lain yang tidak seperti Fitri pun kadang emang ada yang sebagian manja gitu. Kan awalnya di sini kan ada juga kemarin dua orang teman kita tuli masuk awalnya kan, itu ada si Rahel sama si Mila. Tapi karena kebetulan dia di UIN lolos, dia lolos, ya udah saya bilang, Bu saya di UIN lolos, ya udah saya bilang kan kamu ambil yang reguler aja, saya bilang gitu, kamu bisa ketemu teman-teman, ketemu ini. Soalnya ya sampai sekarang dia kuliah, tapi yang satu dari resign lagi nih dari kuliahnya. Alasannya nggak tahu dia, karena dia bilang pokoknya saya
nggak tahu masalah pribadi dia kan gimana ya. Nanti saya tahun depan mau ke UT Bu ya. Boleh, UT terbuka kok, saya bilang gitu. Jadi nanti kalau butuh bantuan ngomong aja, saya bilang. Minta untuk ngisi aplikasi atau apapun, saya siap bantu, datang aja ke rumah. Saya bilang gitu anak-anak itu. Ya, informasi nih buat Ibu dan teman-teman di rumah, UT lagi pembukaan pendaftaran, insya Allah sepanjang tahun nih. Kalau untuk yang semester ini 2023.1 udah bisa registrasi gitu. Udah mulai ya. Sudah terbantu ya Bu, kalau misalnya pendaftarannya online, kemudahan yang didapatkan apa aja Bu? Kalau online ini Dari selama perjalanan Ibu dari pendaftaran sampai belajar. Kalau dari pendaftaran saya tidak sedikit pun kendala ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada kendala, itu biasa saja saya bilang. Saat itu pun awalnya saya masih bingung ngisi-ngisi aja tuh, ngisi-ngisi sesuai tuntunan mereka, isi ini, upload ini, udah kelar. Dan lagi suruh ini dah. Pas yang lucu nih saya tuh bingung pas bikin tuton ya, yang untuk klik tuton itu persetujuan tuton. Saya nggak kena bingung. Ini maksud tutonnya apa? Tutorial online atau tutorial istilahnya tuh apakah ada tambah-tambahan apa itu kan nanti tidak saya connect ke ini saya karena istilah tadi ya Bu. Istilah kan tuton apa sih? Apa sih tuton lagi kan? Ada lagi sipas, apa ada lagi non sipas. Saya nggak paham awalnya Mbak. Pas saya belajar di ini yang dikasih selebaran sama Pak ini kemarin apa ya, sipas tuh ini toh, non sipas tuh ini. Cuma itu doang kan, cuma nggak mikir-mikir panjang, nggak belajar ini. Ya, aduh, saya nggak bisa tuton nih, saya jadi belajar sendiri. Jadi nilai saya dari mana? Kan awal saya mikir gitu. Duh saya nggak, Mbak bilang Ibu saya ke TMK apa lagi tuh TMK lagi kan itu istilah yang bikin bingung lagi. Apa TMK jadi nanti ada tugasnya gimana? Saya bilang gitu. Susah enggak? Susah enggak ya? Gitu. Jadi tugasnya nanti saya harus ngapa ini waktu ini nih. Pas saya itu masih sebelum tanggal 17 saya masih bingung Mbak, jujur. Saya masih ngawang gitu, saya masih belajar di buku, dibaca-baca sekilas saja bukunya. Saya ini mau belajar apa yang saya pelajarin ya? Awal saya bingung. Saya belajar memang butuhnya itu memang kita butuh dikasih kayak soal. Jadi kita belajar. Soal itu walaupun dari halaman sekian saya nggak peduli itu terserah. Jadi di situ kita mau pegang buku itu ada namanya tuh kayak paksaan yang Pak kita terpaksa pegang buku karena kita harus mengerjakan ini. Kalau kita mandiri bener nggak ada pegang, saya nggak akan pegang tuh buku. Itu kenapa ada TMK dan tuton. Jadi TMK dan tuton adalah jadi layanan belajar itu ada 3 TTM atau salah 3 ya. TTM to web, tuton tutorial online atau dan TMK tugas mata kuliah. Layanan belajar itu kalau bagi saya pemicu, pecutan, terus pemaksaan bagi mahasiswa yang tadinya nggak mau, nggak kepo, nggak terstimuli, nggak tersemangati, lihat teman-temannya di forum aktif, jadi wah teman saya kelar diskusi, saya mau juga jadi deh buka buku, jadi deh belajar. Kalau nggak gitu jadinya nggak akan buka buku ya, mana sibuk lagi di rumah, aktivitas bekerja dan lain-lain gitu. Ya bukunya nyudut aja tumpukan. Iya. Meja tinggi gitu ya, dibaca enggak, diliatin aja terus lewat tuh buku. Tapi kalau saat kita dikasih ini kayak memang kalau tuton saya lihat teman-teman tuton itu kayaknya penyemangatnya lebih tinggi. Iya. Jadi kita pegang bukunya tuh lebih sering. Karena ada interaksi ya, teman dan tutor. Iya. Kita lihat juga kan aktivitas teman-teman udah bales nih, udah diskusinya dia bales, kok saya belum, saya mau juga gitu. Ada semangat juga, ada rasa malu. Iya. Nah, saya bilang tuh rasa malu. Setiap kita diskusi itu kan ada rasa malunya tuh gini, mungkin ini orang punya rasa si A kok bisa ya nyasain, kok aku enggak ya, kok si B bisa ya, kok aku enggak ya. Ada rasa ingin kompetisi pasti itu sifat kompetisi itu selalu ada di kita karena si orang-orang bisa menyelesaikan dengan nilai, misalnya dia dengan nilai yang memang kalau saya kan ngomong udah penting dapat nilai, tapi kalau melihat nilai teman tuh tinggi, kita ada rasa ini juga loh, rasa kok dia bisa ya segitu ya, kok aku nggak dapet ya. Itu kayak dia ada rasa pecutan juga bagi diri kita. Ya mana sih yang salahnya? Saya tuh kan suka Mbak, jujur. Saya paling suka kalau orang bilang Ibu ini salah. Saya suka dibilang salah. Jadi pecutan, jadi benernya gimana? Jangan mereka hanya menelan mentah-mentah yang saya kasih solusinya nggak ada, tanpa memberikan saya pemberitahuan ini benar salahnya. Oke. Tahu-tahu dikasih aja nilai.
ini saya itu yang salahnya di mana ya. Walaupun kita butuh ini ya, butuh kontenan bahasanya ya di konten. Oh kamu nomor 1 salah, nomor 2 tuh bener, oh bener ya, nomor 3 tuh bener. Jadi kita kayak anak SD ya, anak sekolah tapi itu pemicu. Oh jadi yang satu ini salah saya bikin ya. Jadi yang benernya gimana ya? Jadi ada, oh mungkin saya salah ngambil di halaman berapa kali ya. Saya ini kayaknya mirip-mirip nih bikin gitu kan. Malu mata udah pakai kacamata, udah dilihat bukunya kecil-kecil udah kecil-kecil, harus nyalain lampu yang gede-gede dulu. Aduh, udah baca satu-satu. Apalagi dari hari Senin pagi saya masak pun enggak. Makan pun di toko. 2 hari makan di toko, pesen ya. Aduh, buka buku dari pagi sampai ini, buka buku terus liatin apa ini soalnya. Oh jadi pintar lah hari itu ya. Hari itu lucu minta cuma sehari. Enggak lah, ada yang lengket lah ibu. Karena gini mbak, kalau kita bacain terus, insya Allah kita pintar, tapi kita ini manusia lalai. Udah kembali lagi dengan aktivitas lain ya, udah ini lagi dibumutin lagi. Ya, ada lagi nih, ini kan kita jeda 1 minggu ya, satu minggu ya. Minggu ini tenang dulu nih, nanti minggu depan baru duduk lagi. Jadi masih sebenarnya kalau menurut saya belum ikut tuton ya mbak, dia baru dengar cerita. Makanya kadang dengar cerita, ih susah ya tuton gini-gini. Susah ya? TMK susah nggak ya? Pas saya kira, oh TMK ini kayaknya aman. Mending aku ikut TMK tahun depan kan. Kenapa? Kayaknya aman. Tapi pas nilainya kan dihitung nilainya cuma 20%. Saya ulang kan. Pokoknya nanti harus ikuti semuanya. Coba saya tahun depan tak ikut tuton lagi, coba lagi belajar di tuton, mana yang enaknya. Biar semangat dan ada pemicunya tuh teman-teman yang lain. Lagi jangan dibilang mentangan tamat UT cuma ngandalin harapan cuma dapat gelar, tapi kita siapa tahu IPK-nya nanti jadi 4,5 ya. 6 lah sekalian ya. Ada orang kita ada ya. 6 untuk pertama kalinya di dunia. Jadi orang kaget yang bikin 4,6 tuh ada nilai plusnya ya. Plusnya apa? Ada nilai plusnya kan? Ya, ada nilai plus itu. Itu kan nggak ada kan? Itu rata-rata A itu baru hasilnya 4,0. Nanti kalau kita A plus gitu. Jadi lebih dari 4. Jadi 4. Terakhir paling nih Bu, terima kasih udah sharing nih. Ella dan teman-teman jadi tahu hambatan, terus kemudahan sih sebenarnya, kemudahan yang ibu rasakan di UT, terus cerita ibu dan teman-teman di HWDI. Pertanyaan Ella, harapan ke depan untuk teman-teman disabilitas di luar sana. Kalau harapan saya itu sama aja mbak, tetap berharap kawan-kawan semua bisa mendapatkan, yang belum memiliki pendidikan bisa mengenyam pendidikan, yang belum punya pekerjaan tetap dapat pekerjaan. Karena disabilitas itu di Indonesia saya bicara tuh mereka masih terbelakang, mereka masih mendapat hambatan, mereka masih belum bisa akses semuanya. Apalagi teman-teman disabilitas yang ada di pelosok-pelosok. Usahakan pendidikan, usahakan pendidikan tinggi, pendidikan dasar pun mereka nggak punya. Terus satu lagi, harapan ke depan untuk UT Jambi. UT Jambi saya harap UT Jambi lebih inklusi lagi. Tadi mungkin saya dapat sharing-sharing ya tentang gimana yang modul-modul yang dikasih mungkin lebih diinklusifkan lagi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman disabilitas, agar tidak ada lagi hambatan-hambatan kawan-kawan disabilitas, ya, agar terciptanya kemandirian, benar-benar mandiri ya bahasanya ya, benar-benar mandiri, mereka bisa belajar tanpa ada hambatan-hambatan lainnya. Jadi mereka tuh tidak ada lagi untuk UT ya, saya ini untuk UT modul sudah cukup bagus, saya lagi cukup bagus, cukup merangkum semua yang ada. Tapi itu untuk non disabilitas, untuk mereka yang mempunyai EQ yang bagus, untuk mereka yang mempunyai kapasitas yang baik. Tapi untuk teman-teman disabilitas mungkin kita butuh kayak evaluasi, uji lagi teman-teman apa yang dibutuhkan lagi. Itu sih mbak. Oke, kita ada di penghujung acara. Sampai di sini bincang-bincang sharing kita dengan Ibu Ratu Mas Dewi. Ibu terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Sama kalau saya juga ada salah kata, mungkin sedikit mendikte, sama enggak. Terima kasih atas waktunya teman-teman di rumah. Sekian
obrolan podcast kita mengenai cintabilitas mahasiswa UT Jambi, cerita inklusif disabilitas mahasiswa UT Jambi. Saya pamit undur diri. Saksikan YouTube periode berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.